Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallamuhu alaihi thumma amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap awal dan juga di setiap akhir urusan kita, dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya semua kebaikan menjadi sempurna walhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat-Nya yang sangat luas dan juga nikmat-Nya yang tidak terhitung dan terhingga. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala juga atas kesehatan, demikian juga rasa aman di saat sebagian saudara kita mengalami ketakutan, demikian juga berbagai macam musibah di berbagai macam belahan bumi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat aman dan iman, demikian juga nikmat kesehatan dan rezeki yang ada. Dan hendaklah kita peduli kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid." Perumpamaan saudara yang satu, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu seperti satu tubuh. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyanil wahid." Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti satu tubuh. Wa syabbaka baina asabihi, kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari jemari beliau. Dan sebagaimana telah kita sebutkan, ada 3 ayat yang sangat penting untuk direnungkan, terutama wabil khusus di akhir zaman ini, dan terutama wabil khusus di setiap akhir tahun yang sering terjadi musibah. Kalau kita cermati jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kebanyakan musibah yang terjadi itu adalah di akhir tahun. Dan ini berkesesuaian salah satunya dengan ayat yang Allah taala firmankan, "Takadu samawati yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda." Dan hampir saja langit itu pecah, kemudian bumi gempa dan gunung meletus, karena banyaknya manusia yang secara lancang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Dan 3 ayat yang menjadi pengaman bagi kaum muslimin. Yang pertama adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan berkah dari bawah bumi dan juga dari atas langit. Adapun yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang ada, maka itu akan aku tambah. Akan tetapi jikalau kalian kufur kepadaku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum hum yastaghfirun." Tidaklah Allah mengazab mereka sedangkan Rasulullah masih hidup, dan tidaklah Allah taala menurunkan musibah ketika mereka senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita banyak mendoakan saudara kita, kemudian berkontribusi donasi sebisa yang kita mampu, baik itu tenaga atau juga dana, wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan daripada kitab Riyadhus Shalihin dan masih pada bab At-Taubah. Bab At-Taubah. Pada hadis yang terakhir yang sempat sebagiannya kita bacakan, itu adalah hadis tentang taubat yang diriwayatkan daripada Zair bin Hubaish. Zair bin Hubaish dia menyatakan, "Ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu taala anhu." Suatu saat aku mendatangi sahabat Rasulullah SAW yang bernama Safwan bin Assal. Faqultu, maka aku pun
bertanya kepada Safwan bin Assal, as'aluhu anil mashi alal khuffaini, aku bertanya tentang mashu alal khuffain. Jadi Zir bin Hubaish ini datang kepada Safwan bin Assal untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang ingin dia ketahui adalah tentang menyapu atau mengusap di atas sepatu. Faqala ma jaa bika ya Zir, maka Safwan bin Assal bertanya kepadaku, berusaha ingin tahu apa motivasiku mendatangi dia. Apa motivasiku mendatangi Safwan bin Assal? Faqultu, maka aku pun katakan, ibtigha'ul ilm, sesungguhnya aku tidaklah datang ke tempat engkau, kata Zir bin Hubaish, kecuali untuk menuntut ilmu, kecuali satu-satunya adalah menuntut ilmu. Maka berkatalah Safwan bin Assal, innal malaikata tada'u ajnihatiha li talibil ilmi ridhan bima yatlub, sesungguhnya malaikat mereka merendahkan sayapnya bagi para penuntut ilmu saking ridha terhadap apa yang dia tuntut. Dan kalau kita lihat hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh sebagian sahabat yang lain. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan, menempuh di sini baik secara makna fisik, maksudnya berjalan, berkendaraan, mendatangi suatu tempat, atau dengan maknawi. Maknawi itu maksudnya membaca, menghafal, berusaha memahami. Itu juga namanya adalah menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh satu jalan, niatnya ikhlas untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Zir bin Hubash ini disebutkan bahwa malaikat itu merendahkan sayapnya. Di dalam hadis yang lain bahwa malaikat mendoakan bagi orang yang menuntut ilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hatta dawabul bahr, bahkan binatang-binatang yang ada di lautan, di dalam hadis riwayat Abu Darda, wa hatta al-hitanu fil bahr, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya mendoakan bagi para penuntut ilmu. Dan terdapat di dalam hadis yang lain bahkan semut yang ada di lubangnya juga mendoakan, tetapi dalam konteks mereka yang mengajarkan ilmu. Jadi kalau tentang mereka yang menuntut ilmu, hadis-hadis yang sabit itu adalah malaikat, kemudian juga ikan, bahkan dan semua binatang yang ada di lautan. Bahkan ada tambahan yang unik, semut-semut yang ada di lubang-lubangnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga menyebutkan di dalam hadis riwayat Abu Darda bahwa sesungguhnya wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadli al-qamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi, bahwa keutamaan mereka yang alim dibanding orang yang ahli ibadah namun dia jahil, tidak punya ilmu, itu seperti perumpamaan bulan purnama pada malam ke-14 dibanding dengan gemintang yang terlihat sangat jauh dan cahayanya sangat redup. Kata Rasulullah SAW, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warithu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi dan rasul mereka tidaklah mewariskan harta benda dan juga kemewahan dunia, akan tetapi yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Barang siapa yang dia menuntut ilmu, maka dia telah menuntut warisan para nabi, dan barang siapa yang dia mendapatkan ilmu, maka dia telah mendapatkan sekian daripada warisan para nabi dan rasul. Nah, kembali pada hadis tadi, faqultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffain ba'da al-ghaiti wal baul. Sesungguhnya aku penasaran, kata Zir bin Hubaish, tentang perkara mengusap di atas sepatu, ketika seseorang dia telah batal wudunya karena sebab buang hajat. Wa kuntum ra'an min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fajitu as'aluka,
aku datang kepada engkau berusaha ingin mengetahui tentang bagaimana sih dan apa yang dimaksud dengan mengusap di atas sepatu. Mengusap di atas sepatu. Hal sami'tahu yadhkur fi dzalika syai'a, apakah engkau mendengar tentang hal yang demikian langsung daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para tabi'in zaman dulu, demikian juga sahabat ke sahabat yang lain, itu biasa menempuh satu perjalanan hanya untuk bertanya tentang satu hadis, hanya untuk mengetahui satu permasalahan daripada bab ilmu. Terkadang mereka berjalan ratusan bahkan ribuan kilometer, dan ini menunjukkan semangat yang luar biasa jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka kemudian Safwan bin Asal dia berkata, fabainama na'am kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Iya, kami suatu saat dalam satu perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaina nahnu indahu idnadahu arabiyyun bisautin lahu jauhariyun ya Muhammadu. Ketika kami sedang dalam perjalanan, maka di tengah jalan ada seorang badui yang berteriak, ya Muhammad. Ya, ini kebiasaan orang badui. Orang badui itu biasa berteriak dengan kehidupan mereka yang nomaden, kemudian keras, serba dekat dengan alam. Maka mereka ketika berbicara tentu saja kencang. Maka dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah SAW nahwan min sautiha Maka Rasulullah SAW pun juga menyesuaikan, menjawab dengan suara yang kencang. Ha itu artinya adalah madza bika, apa yang kau inginkan, apa yang engkau ingin tanyakan. Faqultu lahu, maka aku pun yakni Safwan bin Asal menegur badui tadi, waihak uqdud min sautik fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waihak, celakalah engkau wahai badui, kenapakah engkau berteriak? Pelankanlah suaramu, sesungguhnya yang sedang engkau ajak bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana di dalam surah sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para sahabat jikalau mereka berbicara di hadapan Rasulullah SAW berbicara dengan suara yang pelan. Naam. Fa innaka inda Nabi sallallahu alaihi wasallam maqad nuhita an hadza faqal wallahi la aqdud. Ya, badui tadi, karena memang badui itu kehidupannya serba keras, dekat dengan alam, maka badui tadi enggak peduli, dia tetap berbicara kepada Rasulullah SAW dengan suara yang kencang. Wallah la aqdud, aku tidak akan memelankan suaraku. Qala al-a'rabi al-mar'u yuhibbul qauma walamma yalhaqu bihim walamma yalhaq bihim. Bagaimana keadaan seseorang yang dia mencintai satu kaum, kemudian dia tidak bersama kaum tersebut, tidak bersama kaum tersebut. Ya, jadi ketika seseorang mencintai satu kaum, kemudian di dunia tidak bisa bersama dengan satu kaum tersebut, bagaimana kelak keadaan mereka di akhirat? Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW beliau menjawab, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang akan dikumpulkan bersama mereka yang dia kagumi dan dia cintai pada hari akhirat. Maka di sini para ulama membuat satu catatan, karena seseorang bersama orang yang dia cintai, mereka yang dia respect kepadanya, mereka yang dia kagumi, maka penting bagi kaum muslimin untuk senantiasa mempelajari kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat, sehingga makin kenal dengan keimanan, perjuangan, dakwah dan jihad para sahabat, itu tumbuh kecintaan, tumbuh kekaguman, wabil khusus kepada generasi muda kaum muslimin. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi muda itu hendaklah kita motivasi dan kita ajarkan tentang sejarah hidup Rasulullah SAW dan juga para sahabat, tentang bagaimana hal-hal yang fantastis dan luar biasa dalam kehidupan para sahabat, daripada dakwah, jihad, pengorbanan harta, tenaga, bahkan nyawa di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keteguhan iman, bagaimana juga dalamnya tekad mereka, dan bagaimana luar biasa ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jikalau telah tertanam kuat pada hati seorang muslim atau generasi muda seorang muslim,
maka akan terbayang di pelupuk mata dia, dan itu akan menjadi semacam favorit dia, menjadi contoh tauladan bagi dia, sehingga dia akan mengesampingkan semua sosok yang lain yang tidak sesuai dengan syariat dari berbagai macam. Contohnya misalkan artis atau aktris, atau misalkan penyanyi atau atlet atau yang semacamnya, yang sebagian besar mereka adalah orang kafir dan orang yang fasik. Maka ini sangat penting. Seseorang akan dikumpulkan kelak di surga bersama orang yang dia cintai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fama zala yuhadithuna hatta dzakara baban minal maghribi masiratu ardihi aw yasiru rakibu fi irdihi arba'ina aw sab'ina aman. Dan Rasulullah SAW kemudian melanjutkan pembicaraan kepada kami di perjalanan tersebut. Beliau sampai menyebutkan tentang adanya satu pintu yang itu terletak di sebelah barat, di mana pintu tersebut jaraknya, luasnya atau panjangnya masiratu irdihi aw yasiru rakibu fi irdihi arba'ina aw sab'ina aman, yang jaraknya dari ujung ke ujung, kata Rasulullah SAW, itu bagaikan jarak yang ditempuh oleh seseorang yang sedang melakukan perjalanan selama 40 atau 70 tahun. Qala Sufyan ahadul ruwat, berkata Sufyan, salah seorang perawi hadis, Syam, dan pintu tersebut terletak pada arah Syam, Khalaqahu Allah Ta'ala yawma khalaqa samawati wal arda maftuhan litaubah la yughlaqu hatta tatlu'a syamsu min. Dan pintu taubat ini tidak akan tertutup sampai kelak terjadinya kiamat dengan satu tanda, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi garis bawah hadis ini dan punya keterkaitan dengan bab yang kita bacakan adalah Rasulullah SAW menyebutkan adanya satu pintu, dan para ulama berbeda pendapat apakah pintu tadi dimaksud dengan pintu fisik makhluk Allah Subhanahu wa taala ataukah itu adalah ma'nawi, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Apakah makna jaraknya sangat luas, sejauh jarak yang ditempuh oleh seorang musafir yang sedang berjalan dengan hakikat jarak tempuh 40 atau 70 tahun, ataukah yang dimaksud itu saking luasnya, dan ataukah yang dimaksud adalah isyarat tentang krusial dan pentingnya angka 40 dan 70-an bagi seorang muslim. Apakah itu adalah betul 40 tahun jarak yang ditempuh dengan makna demikian secara hakikat, ataukah yang demikian kata para ulama sebagai isyarat betapa krusial dan pentingnya dua angka usia, yaitu usia 40 tahun dan usia berapa tadi? 70 tahun. Sebagaimana yang kita ketahui dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan, sampai ketika usia telah mencapai kematangan dan puncaknya, dan sampai ketika dia mencapai usia 40 tahun. Maka di dalam Islam 40 tahun ini adalah usia yang sangat-sangat strategis, sangat-sangat krusial dan sangat-sangat penting. Di bawah itu seseorang disebut sebagai pemuda. Di atas itu seseorang disebut dengan rajul, dan ketika dia telah mencapai usia 60 ke atas maka dia disebut dengan asyikh. Asyikh itu maksudnya adalah seseorang yang sudah memasuki fase usia tua, 60-an sampai 70-an. Naam. Dan hadis ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala masih sangat terbuka
seiring dengan masih adanya nyawa dan kehidupan pada seorang muslim. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Kembali pada hadis yang berikutnya, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan hadis ini juga sedikit panjang, hadis yang sangat familiar bagi kita, yaitu hadis seseorang yang melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu membunuh. Bahkan tidak hanya satu nyawa, tetapi membunuh 99 jiwa. Kita bacakan hadisnya. Wa an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Sa'id. Nama beliau adalah Sa'd bin Malik ibn Sinan Al-Khudri, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda. Ini adalah cerita yang beliau sebutkan. Jadi banyak ayat, banyak hadis yang menceritakan tentang cerita di zaman dahulu kala yang itu menyimpan hikmah dan juga pelajaran yang sangat luar biasa. Dan ini mungkin bagus untuk diceritakan kepada generasi muda, kepada para siswa dari kalangan kaum muslimin. Sebagaimana kita ketahui, salah satu metode yang tepat pembelajaran bagi anak kecil itu adalah dalam bentuk cerita. Jadi kalau anak kecil pada usia SD, bahkan SMP dan SMA, banyak cerita, tetapi dalam cerita itu disisipkan hikmah-hikmah yang luar biasa, itu lebih menarik dan juga lebih berkesan ketika apalagi dibawakan dengan metode yang tepat. Tetapi jikalau pelajaran misalkan hanya teori dan kemudian angka-angka, kemudian hal-hal yang semacam demikian, tentu saja yang demikian kurang membekas di hati. Pada zaman ini, kata para ulama, pendidikan anak seharusnya lebih butuh pada hal-hal yang membekas pada hati mereka. Nah, metode cerita dalam pembelajaran itu ternyata sangat bagus. Jadi banyak bercerita. Makanya orang tua kita zaman dulu itu kan sering kalau nasihat itu sambil cerita. Apalagi anak kecilnya mau bobo, itu biasanya ya sambil diceritakan dengan cerita. Hanya saja sayangnya kebanyakan ceritanya adalah cerita yang tidak jelas. Ini dari mana? Bahkan dongeng-dongeng juga diceritakan. Seandainya seorang muslim mencukupkan dengan cerita-cerita daripada ayat, cerita-cerita daripada hadis, maka itu mempunyai efek yang sangat luar biasa bagi seorang yang masih berada pada usia belia. Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Dulu, kata Rasulullah SAW, sebelum kalian, di zaman dahulu, ada seorang laki-laki yang dia telah membunuh 99 nyawa. Ya, 99 nyawa. Ini luar biasa, berarti sangat sadis ini laki-laki. Yang kedua, dia berarti jagoan, kan begitu jamaah ya. Sampai bisa membunuh 99 nyawa. Fasala an alama ahlil ardi, maka dia pun suatu saat terbersit keinginan taubat. Dan telah kita sebutkan bahwa seorang manusia yang masih atas fitrah, yang masih normal, tentu saja ketika dia melakukan dosa pasti ada terbersit dalam hatinya. Suatu saat dia akan berhenti, suatu saat dia akan bertaubat, dan ada rasa gelisah yang membuncah dalam hati dia. Itu pasti jikalau dia masih seorang manusia yang normal, yang masih diberikan kesadaran dan juga logika yang sehat. Fasa'ala an a'lama ahlil ard, maka dia pun bertanya tentang manusia yang paling alim di muka bumi, yang bisa menunjukkan dia pada taubat dan perubahan dalam hidupnya. Fadulla ala rahibin, maka dikatakan kepada manusia dan ditunjukkan ala rahibin, atas seorang rahib. Rahib ini maknanya adalah abid, yaitu ahli ibadah. Fa'atahu faqal, maka laki-laki yang membunuh 99 nyawa tadi mendatangi abid atau rahib tadi, ahli ibadah. Jadi seseorang yang dia terkenal di masyarakat, dia ahli ibadah dan mempunyai karisma di masyarakat.
Fa'atahu, maka dia pun mendatanginya. Faqala, maka dia pun bertanya. Abid, ahli ibadah tetapi jahil. Dia datang kepada abid tersebut. Faqala, maka dia bertanya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahal lahu min taubah? Sesungguhnya saya telah membunuh 99 nyawa. Apakah mungkin bagi saya untuk bertaubat kepada Allah? Faqala, maka secara tegas dan spontan ahli ibadah tadi berkata, la, tidak ada lagi kesempatan taubat. Pintu taubat telah tertutup. Dosa engkau sangat besar dan banyak. Faqatalahu, maka laki-laki tersebut kemudian emosi, tersulut emosinya, kemudian dia bunuh ahli ibadah tersebut. Fakammala bihi mi'atan thumma sala an a'lama ahli al-audi, maka dia pun menggenapkan, alih-alih hanya membunuh 99 nyawa kemudian stop taubat, digenapkan menjadi 100. Maka dia pun tidak berputus asa. Dia bertanya kembali, siapakah mereka yang mempunyai ilmu yang bisa menunjukkan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadulla ala rajulin alimin faqal, maka ditunjukkan kepada dia seorang laki-laki yang punya ilmu. Beda antara ahli ibadah dengan orang yang punya ilmu. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Darda tadi, fadlul alim 'alal 'abidi ka fadli al-kamari lailatal badri 'ala sairil kawakibi. Perumpamaan orang punya ilmu, walaupun ibadahnya biasa-biasa saja, tapi ilmunya mendalam dan kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dibanding seorang yang ahli ibadah tetapi jahil, maka kata Rasulullah SAW perumpamannya seperti rembulan di saat purnama dibanding cahaya bintang yang itu sangat kecil, kata Rasulullah SAW. Bahkan beliau menyebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, fadlul alim 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Perumpamaan orang alim, satu sosok orang alim dengan orang yang abid, itu perumpamaannya adalah seperti keutamaan yang ada padaku sebagai Rasulullah dengan dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian derajatnya. Itu perumpamaan orang yang mempunyai ilmu, kata Rasulullah SAW. Maka sebagaimana telah kita ketahui, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat mereka yang punya ilmu. Maka ditunjukkan kepada dia seorang laki-laki yang alim. Faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Laki-laki tadi berkata terus terang kepada orang alim tadi bahwa dia baru saja membunuh 99 nyawa, kemudian digenapkan menjadi 100. Yang 100 tadi ketika dia bertanya apakah masih ada kesempatan taubat, ya kemudian dia jawab tidak ada, digenapkan menjadi 100. Kita bisa bayangkan orang datang kepada kita, Pak, saya ingin bertanya satu hal. Saya telah membunuh 99 nyawa. Barusan saja saya bertanya pada seseorang yang lain, dia salah jawab kemudian saya bunuh. Apa perasaan kita? Wah, ini kalau salah jawab bahaya ini, ya kan? Kita bisa dibunuh seperti itu. Maka laki-laki tadi menceritakan keadaannya, apa yang dia sudah lakukan kepada seorang alim tadi. Maka alim tadi berkata, "Na'am, tentu saja." Berkata tanpa ragu, langsung spontan, iya. Wa ma yahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada yang bisa menghalangi seorang hamba dengan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa merasakan betapa luar biasanya ajaran Islam. Tetapi ajaran agama Hanif yang demikian itu kalau kita lihat dinodai oleh sebagian orang yang menyatakan adanya keyakinan dosa warisan. Ya, di sebagian agama mungkin ada dogma tanpa ada dasar pada fakta dan juga ayat suci, dikatakan ada yang namanya apa? Dosa warisan. Bahwa dosa ini enggak mungkin diampuni oleh Allah. Enggak mungkin diampuni oleh Allah. Mustahil.
Karena Adam dulu berdosa, maka dosa ini diwariskan dari satu manusia ke manusia berikutnya, dari generasi ke generasi berikutnya, semuanya berdosa akan masuk neraka. Maka Allah kemudian mengutus anaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus anaknya, dan anaknya itu adalah manifestasi daripada dia. Dia adalah dia, dia adalah dia. Seperti itu jamaah. Dia adalah dia, dia mengutus dia. Kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dogma yang berkebalikan adalah bahwa semua dosa itu diampuni kalau percaya bahwa dia mengutus dia sebagai anaknya untuk menebus dosa. Semua dosa sudah diampuni. Syaratnya satu, hanya beriman bahwa dia telah mengutus anaknya untuk menebus dosa. Mau zina, mau membunuh, mau mencuri, mau korupsi, semuanya diampunkan secara pasti dengan satu dogma yang simpel. Yang penting percaya. Tentu saja ini akan menimbulkan ketidakstabilan di masyarakat ketika seseorang misalkan demikian. Wallahu taala alam bisawab. Karena kita berbicara di masjid, maka yang demikian bukanlah merupakan hal yang tabu jamaah dan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian melanjutkan ceritanya bahwa laki-laki sang alim tadi kemudian memberikan petunjuk, memberikan langkah-langkah. Jadi ilmu itu tidak selayaknya diucapkan secara global. Contohnya misalkan global adalah ketika seseorang tadi bertanya, apakah saya masih bisa taubat? Kemudian sang alim tidak hanya menjawab iya, kesempatan taubat masih terbuka. Ilmu itu butuh pada detil, apa langkah yang harus dilakukan. Maka laki-laki alim tadi kemudian berkata, intaliq ila ardin kadza wa kadza, pergilah engkau ke satu daerah yang seperti ini, yang seperti ini. Maksudnya fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Engkau hendaklah pindah ke satu tempat, di sana itu masyarakatnya mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah, sembahlah Allah di tempat tersebut bersama mereka. Jadi ketika seseorang bertaubat, dia harus memutus dengan lingkungan yang sebelumnya yang lebih dominan dengan dosa dan maksiat. Yang lebih dominan dengan dosa dan maksiat atau yang kita kenal dengan istilah al-hijrah. Naam. Wala tarji ila ardika, jangan sama sekali engkau kembali ke tempat engkau. Fa innaha ardusuin, sebab kampung kamu sebelumnya itu lebih dominan kemaksiatan. Fantalaqa hatta idza nasafat tariqu atahul maut, maka laki-laki tadi cepat-cepat bergegas, dia siap-siap ingin berhijrah ke tempat yang disebutkan di sana manusianya beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza nasafat tariqu atahul maut, ketika dia sampai di satu bagian daripada jalan perjalanan dia menuju kampung ahli ketaatan tadi, atahul maut, dia dijemput oleh kematian, dengan takdir Allah dia meninggal. Fakhtasamat fihi malaikatul rahmati wa malaikatul azab, maka berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Jadi di sini Rasulullah SAW menyebutkan tentang satu kejadian, dan kejadian ini pasti ada hikmah diceritakan kepada kita dan ditakdirkan oleh Allah terjadi, yaitu tentang kejadian unik malaikat azab dan malaikat rahmat berbeda pendapat tentang siapa laki-laki tersebut. Apakah urusannya dipegang oleh malaikat rahmat, apakah urusannya dipegang oleh malaikat azab. Naam. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat berkata, jaa taiban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, laki-laki ini betul-betul sungguh-sungguh telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia telah membuktikan untuk hijrah. Naam. Wa qalat malaikatul azab,
tetapi yang demikian dibantah oleh malaikat azab. Innahu lam ya'mal khairan qattu, dia tidak pernah melakukan kebaikan sekalipun, tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Fatahum malakun fi suratin adamiyyin, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat dalam bentuk rupa manusia yang menjadi hakam, yang menjadi hakim. Faja'aluhu bainahum, maka malaikat yang ketiga tadi menjadi hakim. Faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatahuma kana adna fahwalah. Ukurlah jarak dari tempat di mana dia berasal ke tempat yang akan dia tuju untuk berhijrah. Faqasu, maka malaikat pun kemudian mengukurnya. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arad, maka lebih dekat ke kampung di mana yang dia tuju untuk berhijrah. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka si fulan yang wafat tadi kemudian urusannya dipegang oleh malaikat rahmat. Jadi ini sangat luar biasa. Wa fi riwayatin fi sahihi fakana ilal qaryati salihati aqraba bishibrin. Dalam riwayat yang lain dijelaskan satu fakta yang mencengangkan bahwa jarak lebihnya ke tempat di mana dia akan berhijrah itu hanyalah 1 jengkal saja, hanya beberapa senti saja. Faju'ila min ahliha, maka dia digolongkan sebagai orang-orang yang soleh yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada riwayat yang lain yang sahih kata Imam An-Nawawi, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi ayyataba'adi wa ila hadhihi ayyataqarrabi antaqarrabi. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dengan kekuasaannya kepada bumi yang itu merupakan tempat yang menjadi tujuan laki-laki tersebut. Antaba'adi, hendaklah menjauh, hendaklah mendekat gitu maksudnya. Dan kepada bumi yang telah dia tinggalkan, antaba'adi, hendaklah engkau menjauh. Maka didapatkanlah bahwa jasad laki-laki yang wafat tadi lebih dekat ke tempat di mana dia berhijrah. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cerita yang sangat luar biasa yang banyak terkandung hikmah di dalamnya. Yang pertama adalah bahwa seorang hamba itu tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan seorang manusia betapa banyak pun dosanya, betapa besar pun dosa yang dia lakukan di masa lalu, maka dia tidak boleh berputus asa. Dia harus memanfaatkan kesempatan taubat semumpung dia masih hidup. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-35, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang melampaui batas, yang dosanya sangat banyak, janganlah dia berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa. Allah Ta'ala akan mengampuni semua dosa. Dan hadis ini adalah penjelas daripada contoh dosa yang sangat besar. Jadi dosa apapun itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau dengan taubat. Adapun hikmah yang kedua, para ulama menyebutkan bahwa semua dosa itu akan Allah Ta'ala ampuni dengan taubat. Semua dosa, baik itu kesyirikan, baik itu zina, baik itu membunuh dan yang semacamnya, itu diampuni jikalau dengan taubatan nasuha, jikalau tercukupi syaratnya. Adapun ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, itu kata para ulama jikalau dia wafat tanpa belum sempat bertaubat. Sebab saya pernah mendengarkan seseorang da'i yang kemungkinan dia khilaf atau salah paham. Beliau saat itu menyampaikan bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, tidak akan mengampuni. Yang lainnya mungkin diampuni. Walaupun dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni. Dalilnya di dalam surah An-Nisa, ya Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan.
Ya, kemungkinan beliau khilaf. Harusnya kalau dirujuk pada hadis Rasulullah SAW dan juga pendapat para ulama, itu kalau kondisi dia wafat tanpa belum sempat bertaubat. Naam, ini menjadi kesepakatan para ulama. Nah, yang uniknya adalah dosa membunuh. Dosa membunuh, kata Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan salah satu keunikan dosa membunuh, sebagaimana kita ketahui, kalau hak Allah cukup dengan taubat, berhenti, menyesal, berniat tidak mengulangi. Kalau hak manusia yang berhubungan dengan harta, ya berhenti, menyesal, bertaubat, kemudian mengembalikan hak, atau juga minta diputihkan, ya, atau yang semacam daripada demikian. Nah, uniknya dosa membunuh ini beda. Ya, yang pertama hak dengan Allah, mencakup 3 hak. Yang pertama hak dengan Allah, yang kedua dengan hak dari orang yang dibunuh, yang ketiga adalah keluarga daripada seseorang yang dibunuh. Adapun kepada Allah, Allah mengampuni semua dosa. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Masalahnya terhadap orang yang dizolimi, yaitu dibunuh, gimana cara minta maafnya? Sebab habis dibunuh kan tentu saja dia meninggal, nggak bisa minta maaf lagi. Ya, maka sahabat Abdullah bin Abbas sampai menyatakan, ini pendapat yang unik daripada sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan dosa membunuh nggak ada maafnya. Kenapa? Sebab nggak bisa lagi minta maaf. Minta maafnya nanti di mana? Di akhirat. Habis membunuh, dia kan sudah nggak bisa lagi. Adapun yang ketiga adalah hak. Ya, ini pendapat yang menyendiri daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa dosa membunuh seorang muslim dengan sengaja termasuk dosa yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama yang lain secara umum, para sahabat dan para ulama menyatakan tetap bahwa selama dia bertaubat tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak yang ketiga adalah hak kepada ahli waris, hak kepada keluarga dari yang si terbunuh. Apa hak mereka? Di dalam Islam, ketika seseorang membunuh dengan sengaja, dia wajib menyerahkan dirinya, ya, untuk dibunuh kembali, ya, atau membayar diat mughalladhah, ya, 100 atau 1000 ekor onta. Kita bisa bayangkan kalau satu onta 5 juta kali 1000 berapa itu jemaah? 5 miliar, lumayan. Iya, itu dendanya. Jadi seseorang yang membunuh, dia harus menyerahkan dirinya kepada ahli waris dari yang terbunuh untuk diajukan ke mahkamah pelaksanaannya, ke pengadilan Islam. Pilihan yang pertama diapakan? Qisas, dibunuh. Ya, pilihan yang kedua dan yang mempunyai hak penentu itu adalah siapa? Bukan penguasa, bukan hakim di pengadilan, tetapi yang mempunyai kuasa untuk menentukan siapa tadi? Ahli waris. Jadi mereka menentukan, oh kalau begitu kami nggak maafkan. Wahai hakim, eksekusi. Nah, itu dieksekusi jemaah. Dihukum mati. Makanya di Saudi itu kan kalau membunuh dibunuh lagi setelah dikonfirmasi, dimediasi, ahli warisnya nggak terima tetap. Nah, itu bahkan raja saja nggak bisa mengubah putusan ahli waris. Kalau misalkan ahli warisnya menyatakan kalau begitu kami mau diat, nggak masalah, tidak dibunuh lagi, tetapi kami supaya tidak dendam, kami juga mengikhlaskan kasih diat. Diatnya tadi 1000 ekor onta. Atau ya itu kalau dimaafkan dengan sengaja. Wallahu taala alam bisawab. Atau kalau pembunuhan tanpa sengaja, maka yang demikian bisa dimaafkan tanpa sama sekali ada diat. Wallahu taala alam bisawab. Kalau demikian akan aman sentosa gitu jamaah. Tapi kalau membunuh misalkan hukumannya adalah 10 tahun,
Kemudian potong apa lagi jemaah biasanya itu jenis-jenis potongan di penjara itu? Ada remisi, ada apa lagi? Yang dari presiden itu apa namanya? Gerasi, kemudian ada potongan apa lagi? Macam-macam lah potongannya. Sehingga kadang-kadang 10 tahun cuma 3 tahun katakanlah, atau yang semacamnya. Maka seseorang tidak takut untuk melakukan kriminal, tidak takut untuk melakukan kriminal. Kita bisa bayangkan kalau hukum Islam dilaksanakan pada pidana, itu luar biasa, akan rasa aman. Nah, kembali jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah yang berikutnya ini menunjukkan tentang betapa luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa. Makanya Rasulullah SAW beliau bersabda, ya. Ini jangan-jangan habis waktu juga ya. Ya, makanya Rasulullah SAW, pas tinggal sedikit lagi, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Innallaha lamma qadal khalqa", Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala lamma qadal khalqa, ketika telah menciptakan semua makhluknya, kataballahu indah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menulis di sisinya, fauqa arsyihi, di atas arasy-Nya, anna rahmati sabaqat ghadabi, bahwa rahmatku mendahului kemurkaanku. Dalam riwayat yang lain, anna rahmati taglibu ghadabi, bahwa rahmatku itu lebih kuat dan lebih banyak, lebih dominan daripada kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyatakan, innallaha khalaqa rahmata mi'ata rahmatin, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Allah taala menciptakan 100 rahmat. Ya, amsakatis atan wa tis'in, Allah Subhanahu wa taala kemudian menahan 99 rahmat untuk kelak dibagi di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu rahmat dari 100 rahmat tadi di dunia. Makanya nikmat Allah juga tidak terhingga, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Hadis ini kita bisa bayangkan, sudah membunuh 100 nyawa masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada melakukan kebaikan satupun. Tapi seseorang, kata para ulama, diingatkan tidak boleh tertipu atau terperdaya. Kenapa melakukan dosa? Oh, Allah kan Maha Pengampun ya. Kenapa kok balik lagi? Ya, pintu tobat kan sangat luas. Ini namanya terperdaya. Ini namanya dia tertipu. Maka seseorang tidak boleh tertipu, dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada hadis yang unik di mana Rasulullah SAW beliau bersabda, Allah taala berfirman, "Idza adnabal 'abdu dzamban", ketika seorang hamba dia berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah, Allah taala berfirman, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru bidzambi wa ya'khudhu bidzambi", hambaku yang habis berbuat dosa tadi paham, tahu bahwa kalau berbuat dosa ada Allah yang Maha Pengampun. Ya, aku akan ampuni. Kemudian hamba tadi, kata Rasulullah SAW, berbuat dosa lagi, bertaubat lagi. Allah Ta'ala berfirman, hamba tadi menyadari bahwa ada zat yang Maha Pengampun dan dia telah meminta ampun, aku akan ampunkan. Kemudian hamba tadi terjatuh lagi. Maka kemudian para sahabat bertanya, sampai kapan ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, ya, sesungguhnya Allah tidak bosan dan kalianlah yang malas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Anas bin Malik misalkan sebagai penutup, dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis qudsi, Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma rajautani wa da'autani
aghfir laka la ubali. Wahai hambaku, selama engkau memohon kepadaku, selama engkau bertaubat kepadaku, aku pasti akan mengampuni dosa kalian dan aku tidak peduli hal yang lain. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan hadis qudsinya, ya ibna Adam, law anna dhunubaka tablughu ananas sama thumma astaghfartani aghfir laka fala ubali. Wahai hamba-hambaku, seandainya dosa engkau saking banyaknya seperti awan ya di atas langit, kemudian kalian bertaubat kepadaku, aku pasti akan ampunkan dan aku tidak pedulikan hal yang lain. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai hambaku, seandainya engkau datang kepadaku wafat dalam kondisi dosa engkau seperti planet bumi, tetapi engkau tidak pernah berbuat kesyirikan, dan di ujung hayat engkau bertaubat kepadaku, aku akan ampunkan semua dosa engkau, dan dosa engkau yang semisalnya aku berikan dalam bentuk pahala yang banyak juga, dan aku tidak peduli, kata Allah, aku adalah zat yang maha pengampun. Jadi luar biasa. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha la arhamu bi'ibadihi walidatin biwaladiha. Allah Ta'ala maha sayang kepada kalian, Allah Ta'ala maha pengampun kepada hamba-hambanya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada bayinya. Itu deskripsi yang sangat luar biasa. Nah, sampai di sini mungkin pembahasan kita jamaah. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, silakan jamaah, mungkin ada yang ditanyakan di ujung kajian ini. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Apakah maknanya itu adalah bermanfaatnya dia lebih besar, atau dia beribadah pahalanya lebih besar? Iya. Nah, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita hubungkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yang dimaksud adalah bahwa derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Ta'ala mempersaksikan bersama para malaikat, bersama ahli ilmu, bahwa Allah adalah ilah yang satu, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah ayat yang satu-satunya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan Allah bersama dengan apa tadi? Malaikat, bersama dengan ahli ilmu. Dan sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa mithlu al-alim al-abid, perumpamaan alim dengan ahli ibadah, kafadli ada adnakum, perumpamaan derajat orang alim dengan ahli ibadah itu seperti perumpamaan aku dengan salah seorang di antara kalian. Maka kata para ulama, hal yang demikian pada banyak aspek. Yang pertama aspek derajat yang tinggi, kemudian yang termasuk juga di dalamnya bahwa ibadah yang dilakukan di atas ilmu itu tentu saja pahalanya lebih banyak. Makanya dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, beliau menyatakan, idza abadallahu ala jahalatin fakana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslih. Ketika seorang hamba beribadah atau berdakwah dengan kejahilan, jadi tidak di atas ilmu, maka daya rusaknya lebih besar daripada
daripada apa? Manfaatnya. Misalkan ada orang jahil, dia rajin ibadah, maka bisa jadi dia terjatuh dalam kesalahan. Kata Umar bin Abdul Aziz, dan itu pasti kalau dia tidak menuntut ilmu, kalau dia tidak berbenah mempelajari syariat, maka dia akan kerusakannya lebih banyak daripada maslahatnya. Apalagi misalkan seseorang jahil tapi diangkat seakan-akan sebagai ahli ilmu misalkan. Wah, itu bahaya. Itu bahaya. Itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW tentang tanda hari kiamat. Innallaha la yantazil ilma intiza'an walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa 'alimun wa fi riwayatin hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fas'aluhu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Tanda hari kiamat kata Rasulullah SAW adalah ketika Allah Ta'ala mengangkat ilmu sampai tidak tersisa satupun orang alim, manusia mengangkat orang jahil, orang bodoh sebagai dianggap ahli ilmu. Nah, maka mereka ditanya dan berfatwa, dia menyesatkan dan juga menyesatkan manusia yang lainnya. Jadi tadi memang dari semua aspek insyaallah demikian. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, aspek derajat, kemudian aspek maslahat kepada ibad atau hamba, dan aspek pada pahala. Sebab orang yang berilmu biasanya dia muta'addi, kata sebagian ulama. Muta'addi itu maksudnya manfaatnya bukan hanya untuk dia, tapi manfaatnya juga untuk orang lain. Adapun ahli ibadah terbatas manfaatnya untuk dia, kecuali ibadahnya berupa ibadah sosial, infak, donasi dan semacamnya, dan itu bab yang lainnya. Wallahu taala alam. Naam, ada yang lain mungkin silahkan. Iya. Iya, oh ya. Menuntut ilmu hukumnya wajib ya. Iya, betul. Yang saya tanyakan itu ilmu yang wajib dipelajari itu khusus Al-Quran, hadis atau termasuk agama Islam? Iya, nah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang disebut dengan menuntut ilmu itu adalah, kata Al-Imam Ahmad, ilmu yang mengangkat kejahilan atau ketidaktahuan, ilmu tentang bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah SAW, dan mengenal syariat Islam dengan dalil-dalilnya. Ma'rifatullah wa ma'rifatu ar-rasul wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang rasulnya, dan tentang syariatnya. Dan itu yang akan kelak ditanyakan di alam barzakh ketika seseorang wafat. Man rabbuka, ya, wa man nabiyyuka, dan juga tentang wa madinuka, itu yang akan ditanyakan. Maka itulah yang penting, dan para ulama menyebutkan bahwa ilmu tentang juga kaifa tusalli, kaifa tutahhir, wa kaifa tusalli, wa kaifa tasum, ilmu yang berhubungan dengan ibadah keseharian, ya, mengenal Allah dan menunaikan hak kepada Allah. Hak Allah itu kan untuk diibadahi, maka kita wajib ilmu. Dan seiring dengan apa yang dilakukan oleh manusia, bertambah kewajibannya. Tidak hanya sebatas demikian. Contohnya dia pedagang, maka wajib juga mempelajari tentang fikih dagang, seperti itu ya, dan yang semacamnya. Nah, ada batas minimal dan ada juga batas yang dia bisa mengoptimalkan. Yang minimal tadi disebut dengan fardu ain, dan selebihnya itu adalah fardu kifayah. Selebihnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau kita ringkas, mempelajari tentang tauhid, ya, kemudian mempelajari tentang tauhid dan juga rukun iman, kemudian mempelajari tentang Islam dan juga rukun Islam, kemudian mempelajari bagaimana cara membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, dan hal-hal yang lain, itu menjadi fardu kifayah. Wallahu taala a'lam bishawab. Naam. Taib, ada yang lain mungkin silakan. Nah, Pak.
kalau misalnya ada orang mencuri harta negara, dia itu harus minta maaf nanti ke satu lembaga atau rakyat Indonesia. Masya Allah. Jadi yang jelas Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Semua hak pasti akan dikembalikan sesuai pemilik hak. Maka ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba, hewan itu dihidupkan di padang mahsyar untuk saling membalas kezoliman. Kalau ada kezoliman, sampai-sampai hewan yang tidak punya tanduk yang dulu dizolimi hewan yang punya tanduk itu dihidupkan, kemudian dikisos, dan keadilan ditegakkan seadil-adilnya di yaumil mahsyar. Setelah hewan itu sudah selesai, ya misalkan ada hewan dizolimi sama hewan yang lainnya, gitu maksudnya, maka Allah Ta'ala berfirman, kunu turaba, kembalilah kalian menjadi tanah. Manusia yang melihat, kok jadi hewan enak banget, ya kan? Habis saling mengkisos, tidak ada lagi hisab. Melihat itu manusia, terutama orang kafir dan ahli maksiat, berkata, ya laitani, apa tadi ayatnya? Kuntu turaba, duhai seandainya aku hanyalah debu. Maksudnya kata para ulama bukan bercita-cita jadi tanah, sebab memang manusia dari tanah. Maksudnya manusia bercita-cita, duhai seandainya dulu ketika di dunia tidak diciptakan sebagai manusia, tapi seandainya dulu diciptakan sebagai binatang, sehingga habis saling kisos di yaumil mahsyar, habis itu kembali tiada, enggak dilanjutkan dengan apa? Hisab, catatan amal, nyebrang sirat, kemudian neraka atau surga. Makanya di antara perkataan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sebagian para ulama sahabat yang lain juga menyatakan demikian, duhai seandainya aku diciptakan tidak sebagai manusia tapi hanya sebagai binatang, disembelih, dimakan, selesai. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menangis ketika akan wafat, dan di antara perkataan beliau menyatakan, duhai seandainya aku diciptakan hanya seperti satu batang pohon lapuk kemudian selesai, nggak ada hisab, nggak ada azab, dan nggak ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu intinya, semua kezaliman akan ada hitungan, dan Allah taala zat yang maha adil, baik besar maupun kecil. Makanya telah saya sebutkan apa yang disebutkan daripada Hasan Al-Basri, para sahabat dulu ketika usia 40 tahun mereka berubah, sosoknya itu berubah. Awalnya semangat, ya kan, aktif, ya macam-macam, tapi pas 40 tahun berubah, jadi pendiam, jadi banyak di rumah, ya jadi nggak semangat lagi dan memperbanyak ibadah. Bahkan sebagian para sahabat usia 40 tahun supaya pengingat sebagai dirinya, kata para ulama, itu sengaja pakai tongkat. 40 tahun itu kan masih kuat. Tapi sebagian orang zaman dulu supaya ingat, wah ini usia 40 tahun ini, sudah pakai tongkat. Kalau kita malu juga Pak ya. Pakai tongkat, ya seperti itu. Jadi kenapa demikian? Supaya bisa di-list. Dia review kembali. Oh saya saat balik dulu usia katakanlah 14 tahun, saat ini usia 50 tahun. Dia kenang kembali masa-masa lalu. Oh saya punya hutang ke fulan, saya punya ini ke fulan, saya punya sangkut ini ke fulan, di list. Oh si fulan sudah meninggal, nggak mungkin lagi. Oh mana ahli warisnya. Oh begini, saya harus menyelesaikan ini. Mulai di list, dan itu mulai dilakukan ketika usia berapa tadi? 40. Satu-satu diselesaikan. Yang repot adalah kalau itu berkenaan dengan kekuasaan. Sebab
kalau dia salah yang dizolimi itu banyak, ribuan. Masyarakat Balikpapan aja ada berapa Pak? Berapa jiwa? Berapa ya saat ini Balikpapan? Berapa ratus ribu, saya juga lupa Pak ya. 700 ribuan mungkin ya. Nah itu kalau ada salah kebijakan kemudian dirugikan, dizolimi, waduh itu minta maafnya juga bingung. Apalagi di atasnya, Masya Allah. Maka ketika Abu Dzar Al-Ghifari beliau ingin ditunjuk, ya Rasulullah berikan satu tugas, kata Rasulullah enggak, innaha nadamah, kekuasaan itu amanah, wasatakunu nadamatan, dan itu penyesalan kelak pada hari kiamat. Jadi demikian Pak, intinya setiap hal ada hitungannya, dan inti yang kedua Allah maha adil. Jadi ya kita juga hamba yang secara fakta kita akui banyak salah, tapi satu-satu pelan-pelan kita perbaiki, kita taubat, kita list, dan kita selesaikan insya Allah. Itu yang menjadi harusnya obsesi seorang muslim di usia 40 tahun ke atas. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.